yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Siti Syarah Syahrani, yang kedua Siti Salihah, yang ketiga Siti Salsal Khairiyah, dan yang terakhir Ulia Farihatul Zahira. Baik, saya selaku moderator pada pagi hari ini, insya Allah akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita buka diskusi kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun yang kedua yakni penyampaian materi. Adapun penyampaian materi yang pertama oleh Ulia Farihatul Zahira, kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk materi yang pertama, tolong ini selanjutnya slide-nya. Baik, pengertian kewajiban dan dasar hukum kewajiban suami istri. Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Secara istilah, kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kewajiban berarti sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilakukan. Dr. Andes Haji Sidi Nazar Bakri dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri ini adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Pengertian wajib dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan sebagai tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dan tidak boleh ditinggalkan. Kata wajib juga dapat diartikan sebagai perintah-perintah yang mesti dikerjakan. Artinya, apabila perintah tersebut dipatuhi atau dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak dikerjakan, maka akan berdosa. Kemudian perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada timbulnya kewajiban dan hak. Terwujudnya tujuan perkawinan dipengaruhi oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam tertib hukum keluarga. Mengingat bahwasanya perkawinan ini mengacu kepada hukum Islam, maka ajaran agama Islam memberikan landasan hukum tentang kewajiban dan hak dalam perkawinan. Selanjutnya. Dasar hukum adanya kewajiban dalam perkawinan dapat dipahami dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang solih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34.
Next. Ayat ini dijadikan sandaran di dalam kitab-kitab fikih untuk menekankan kewajiban taat kepada suami oleh istri. Ayat tersebut menjelaskan relasi timbal balik dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin rumah tangga dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi kepada kewajiban suami memberi nafkah anggota keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami ada di rumah maupun di luar rumah. Dasar kewajiban dalam perkawinan juga tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri. Pasal-pasal tersebut menjelaskan kewajiban suami istri untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Landasan dari relasi kewajiban tersebut adalah adanya cinta dan kasih sayang antara suami istri, sehingga peranan yang ditampilkan bukan peranan yang bersifat lahiriah saja, tetapi didorong oleh kasih sayang suami istri. Pelaksanaan kewajiban lahiriah seperti memberi nafkah oleh suami dan mengurus keluarga oleh istri lebih bermakna dan berkualitas ketika disatukan kasih sayang suami istri. Timbulnya kewajiban dan hak dalam konteks perkawinan dikarenakan suami istri terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan hidup bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum negara maupun hukum positif. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Salsa. Baik, selanjutnya macam-macam kewajiban suami istri. Terkait hak dan kewajiban suami istri terhadap dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat material dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat material berarti kewajiban zahir atau yang merupakan batin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya. Lalu, yang pertama itu ada kewajiban seorang suami. Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencakupi seluruh kebutuhan anggota keluarganya, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik dan mental. Maka beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibandingkan beban yang ditanggung oleh sang istri. Pembebanan kewajiban kepada suami itu sesuai dengan besarnya hak yang diterima suami, yang tidak dimiliki oleh istri. Walaupun prinsip kewajiban dan hak suami istri berlaku seimbang, namun proporsionalitasnya tidak dapat mengabaikan perbedaan kemampuan yang secara fitrah dimiliki suami istri. Dengan demikian, besarnya kewajiban suami dibandingkan istri tetap dianggap memenuhi prinsip keseimbangan mengingat besarnya hak serta kelebihan yang dimiliki oleh suami. Next. Nah, berdasarkan dengan kewajiban suami terhadap istri, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahannya yang ditimbulkan oleh sang istri. Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, memperhatikan kepentingan istri dan mencakupi kebutuhannya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Kewajiban tersebut secara umum mengarah kepada mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu hubungan baik yang ditunjukkan oleh suami kepada istri, baik lisan maupun perbuatan. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami, yaitu yang pertama ada suami diwajibkan melindungi istrinya. Artinya, suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga istrinya. Jadi, kalau istri kenapa-kenapa, itu yang utama itu pasti suaminya. Kayak contohnya, kalau misalkan seorang istri sakit atau harus dioperasi atau apapun itu, yang bertanggung jawab, yang harus menandatangani atau apapun itu sudah menjadi kewajiban seorang suaminya, seperti itu. Bukan lagi dari pihak keluarga yang lain, gitu. Terus selanjutnya ada yang kedua itu ada suami juga harus menjaga martabat dan harkat istrinya di mata masyarakat.
lalu memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan jasmaniah. Lalu suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar, tidak boleh ada paksaan dan lainnya. Suami wajib memberikan nafkah berupa kiswah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga, baik perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, juga biaya pendidikan bagi anak. Nah, berdasarkan kutipan di atas, kewajiban utama suami sebagai kepala rumah tangga adalah memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu keluarga, baik yang mencakup kebutuhan materi maupun non-materi. Pembenahan kewajiban tersebut sesuai dengan pengakuan syara terhadap suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Jadi seluruhnya keluarga itu ditanggung jawab oleh suami. Next. Nah, lalu selanjutnya ada kewajiban seorang istri. Nah, istri itu digambarkan sebagai sosok yang memiliki kelebihan dalam hal kelembutan dan memberi ketenangan batin kepada suami. Oleh karena itu, peranan istri lebih banyak ditekankan kepada kewajiban yang tidak membutuhkan kerja fisik yang keras, seperti mencari nafkah dan bekerja di luar rumah. Tapi tidak bukan berarti ada larangan istri untuk mencari nafkah, karena itu biasanya kembali lagi dengan kesepakatan suami istri tersebut. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri dalam komplikasi Islam pasal 38, itu yang pertama, kewajiban utama bagi seorang istri adalah taat dan berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang kedua, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dari keuangan, makan, atau segala macam perintilan-perintilan untuk anak-anaknya, seperti itu. Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik, karena seperti yang kita tahu, madrasatul ula. Selanjutnya, menggauli suaminya secara layak dan sesuai dengan kodratnya, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya, menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suami yang tidak enak didengar, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin dan ridho dari suaminya. Nah, demikian pula kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari merupakan tugas yang paling sesuai dengan kodrat istri yang secara fisik lebih lemah dan secara psikologis lebih memiliki kesabaran untuk mengurus rumah tangga dan anak. Makanya seorang istri atau seorang ibu ini sangat luar biasa karena memiliki kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Dia harus mengurus rumah tangga, juga untuk anak-anaknya, capek segala macam, tapi seorang ibu juga masih tetap bisa tersenyum ketika suaminya pulang dari kerja. Gitu. Selanjutnya, kewajiban bersama suami istri. Ketika suami istri telah mengucapkan akad dalam prosesi pernikahan, maka lahirlah peristiwa hukum yang berakibat pada adanya hak dan kewajiban. Perkawinan sebagai perjanjian yang kuat antara suami istri mengandung arti bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan tugas dan perannya yang mendukung tujuan perkawinan. Perkawinan dalam ajaran Islam adalah kesepakatan suami istri untuk hidup bersama, meraih cita-cita bersama dalam rangka terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Kesepakatan hidup bersama menunjukkan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk menjalankan tugas dan peran yang mendukung terwujudnya tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Next. Nah, adapun kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan istri, yaitu saling menghormati keluarga dan orang tua dan keluarga kedua belah pihak, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik, matang dalam berbuat dan berpikir, dan tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
serta memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi. Nah, memahami kutipan di atas, dapat ditemukan bahwa suami istri memiliki kewajiban bersama untuk menghormati, menyayangi, dan memelihara kepercayaan masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa rumah tangga tidak dapat dibangun berdasarkan pemenuhan materi dan pemenuhan kebutuhan lahiriah saja, tetapi membutuhkan kasih sayang yang saling percaya sebagai bagian dari kebutuhan psikologis. Kasih sayang dan kepercayaan menjadi modal terpenting untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu, diperlakukan komitmen dan kematangan dalam bertindak dan bersikap. Kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Kepatuhan istri menjadi salah satu indikator pengakuan istri terhadap kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang juga membutuhkan peranan sosial berupa kepemimpinan dan kepatuhan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama, serta hubungan antara kepatuhan istri dan kepemimpinan suami memberi dukungan terhadap tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh syarah. Silakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Pengertian hak dan dasar hukum hak suami istri. Dalam bahasa Arab, hak berasal dari kata hakko yahiku hakkon. Kata ini digunakan untuk sesuatu yang benar, nyata, pasti, tetap. Dalam artian lain, hak diartikan sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan. Dalam Islam, hak menempati posisi kedua setelah kewajiban. Manusia akan menerima hak ketika telah melaksanakan kewajiban. Dalam artian ini, hak merupakan imbalan atas pemenuhan kewajiban. Hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah. Hak di sini bisa lebih cenderung milik yang di dalam kamus ilmiah populer disebutkan bahwasanya hak milik untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain. Adapun hak yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Di sini yang dimaksud dengan hak suami merupakan kewajiban istri ataupun sebaliknya, hak istri adalah kewajiban suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Al-Quran telah memberi petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan sakinah, mawadah, dan rahmah dalam rumah tangga. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan hak kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Next. Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu di antara bukti yang menunjukkan keesaannya. Dengan menjadikan manusia berpasang-pasangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan ketenangan bagi pasangan tersebut dan untuk bersenang-senang di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban, maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya. Sehingga ketentraman atau sakinah yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud. Next. Berikutnya yaitu macam-macam hak suami istri. Macam-macam hak suami. Hak dan kewajiban suami istri bisa dirangkum dalam tiga macam hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak suami istri untuk mewajibkan kebahagiaan keluarga. Yaitu pertama, hak istri atas suami, kedua, hak suami atas istri, dan yang ketiga, itu hak bersama antara suami dan istri. Baik, yang pertama, hak istri atas suami. Dalam proses pelegalan hubungan badaniah, perkawinan yang sah, inilah kemudian muncul hak bagi seorang perempuan atau seorang istri yang dirumuskan dalam bagian sederhana sebagaimana berikut. Yang pertama, hak mendapatkan mahar. Yang kedua, hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami. Yang ketiga, dijaga nama baik oleh si suami. Yang terakhir, hak mendapatkan nafkah. Seorang perempuan yang disahkan sebagai istri berhak untuk mendapatkan mahar dari suami, dan suami wajib memberikan untuknya. Hal ini sesuai dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika kemudian mereka atau wanita itu menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya. Dari keterangan arti ayat tersebut jelas bahwa suami wajib memberi mahar kepada istrinya sesuai dengan apa yang disampaikan atau dijanjikan pada saat terjadinya akad nikah ataupun sejumlah mahar untuk keluarga istri yang tidak ditentukan jumlahnya. Next. Terkait kewajiban bagaimana dan kapan mahar tersebut diberikan, Al-Jassas sebagaimana dalam kutipan Ali menyatakan bahwa mahar hanya wajib diberikan jika telah terjadi hubungan badan. Sementara itu dalam pandangan jumhur, mahar wajib diberikan baik itu setelah adanya hubungan badan ataupun belum. Artinya tidak terjadi proses perceraian, tetap saja mahar wajib diberikan karena itu merupakan hak istri baik sebelum atau sesudah adanya hubungan badaniah. Selain berhak atas mahar sebagaimana ketentuan, istri juga berhak atas nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. Nafkah secara lebih luas bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri, baik itu berupa kebutuhan material maupun non-material, serta kebutuhan lainnya termasuk penghargaan atas penyusuan dan pemeliharaan anak. Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi oleh suami, misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Kebutuhan non-material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri. Yang kedua, yaitu hak suami atas istri. Hak istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, kepatuhan dan menjaga diri. Ketiga, hak bersama. Menurut Syahid, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu menikmati hubungan seksual, dilarang melakukan pernikahan jalur keturunan, menasabkan anak pada suami yang sah, wajib
memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya, serta hak mendapatkan warisan. Terus, next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Syarah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu contoh-contoh tafsir mengenai kewajiban hak suami istri. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa hak terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama hak Allah dan yang kedua itu hak Adam. Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut. Yang pertama mahar, yang kedua nafkah, pakaian dan tempat tinggal, yang ketiga menggauli istri secara baik, yang keempat menjaga istri dari dosa, dan yang terakhir memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Nah, selanjutnya adapun kewajiban istri terhadap suami menurut Al-Quran. Yang pertama taat kepada suami, yang kedua mengikuti tempat tinggal suami, yang ketiga, menjaga diri dari suami tidak ada. Baik, adapun kesimpulan pada pagi hari ini terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat material dan yang kewajiban yang bersifat imaterial. Bersifat material berarti kewajiban zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat imaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya. Nah, suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencakupi seluruh kebutuhan anggota keluarganya, dan istri digambarkan sebagai sosok yang memiliki kelebihan dalam hal kelembutan dan memberi ketenangan batin kepada suami. Oleh karena itu, peranan istri lebih banyak ditekankan kepada kewajiban yang tidak membutuhkan kerja fisik yang keras, seperti mencari nafkah dan bekerja di luar rumah. Hak dan kewajiban suami istri bisa dirangkum dalam tiga macam hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak suami istri untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, yaitu yang pertama hak istri atas suami, yang kedua hak suami atas istri, dan yang ketiga hak bersama antara suami dan istri. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, jika suami dapat harta dari orang tua ya, apakah ada hak istri di dalamnya? Baik, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Rini. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau nanya, boleh nggak kita punya uang tanpa sepengetahuan suami? Misalnya, ini kalau suami saya tahu, saya nggak dikasih duit belanja nih, dia udah kantongin aja. Boleh nggak? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifka. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, bolehkah istri minta cerai jika suami tidak menafkahi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin teman-teman dari pemakalah ada yang ingin jawab. Silakan.
Baik, Silakan saya orang makalah. Oh ya, baik saya akan coba menjawab pertanyaan dari Rifka. Intinya tuh gini ya, Rif, bolehkah menyimpan uang atau nabung gitu ya, tanpa sepengetahuan suami gitu kali ya. Kalau menurut saya kayaknya tabungan rahasia itu terbilang wajar dan sah-sah aja gitu ya, asalkan jelas tujuan positifnya gitu, bukan buat yang enggak gitu. Seperti itu. Teman-teman makalah barangkali ada yang mau menambahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rindia. Suami dapat harta dari orang tua, apakah ada hak istri di dalamnya? Kalau yang saya tahu itu kalau suami sudah meninggal, maka harta tersebut itu ada hak istri di dalamnya. Jadi seperti Quran surah An-Nisa ayat 12, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Jadi istri itu memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami jika dia tidak mempunyai anak. Namun jika dia mempunyai anak, maka istri itu memperoleh 1/8 dari harta suami. Artinya istri memiliki hak di dalam harta tersebut. Berbeda dengan jika suami istri ini ada kesepakatan gitu. Jadi jika mereka berpisah sebelum sampai akhir hayat gitu ya, mereka berpisah bercerai, dan sebelumnya itu sebelum menikah mereka ada kesepakatan bahwa jika suami dan istri ini sama-sama bekerja dan hasil hasil dari pekerjaan tersebut selama mereka menikah itu akan menjadi hak milik masing-masing gitu. Itu jika ada kesepakatan di atas kertas hitam putih. Jadi jika mereka bercerai dan itu membawa dan hal tersebut itu dibawa di pengadilan, maka selamanya itu akan menjadi haknya milik masing-masing gitu. Jadi tidak ada pembagian harta jika sudah ada kesepakatan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sambil menunggu jawaban, untuk yang lain ada pertanyaan kembali. Saya izin bertanya, manakah yang harus didahulukan oleh seorang istri, suami, atau orang tuanya? Baik, terima kasih. Yang lain, teman-teman? Baik, saya izin bertanya. Bagaimana kalau jika hak dan kewajiban suami istri itu tidak seimbang gitu? Mohon dijelaskan. Syukron. Baik, terima kasih. Mungkin pemakalah Anigi yang menjawab. Ini baru 2 pertanyaan, mungkin satu lagi, teman-teman ada lagi yang ditanya? Saya izin bertanya, boleh nggak sih seorang istri ini untuk mendiamkan suaminya? Terima kasih.
Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Uminya tentang tadi bagaimana jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang. Nah, sebenarnya kalau hak dan kewajiban itu kan terkait satu sama lain gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka tidak seimbang, ini contoh misal ya, jadi kewajiban suami itu merupakan hak istri gitu. Jadi kewajiban suami cari nafkah ya karena itu memang hak istri untuk mendapatkan nafkah tersebut gitu. Jadi ketika itu tidak jalan seimbang, maka ya paling ada konflik antar mereka atau tidaknya keharmonisan. Nah, biasanya itu terjadi perceraian gitu. Makanya perceraian mungkin bisa terjadi karena hak dan kewajiban itu tidak berjalan seimbang. Itu dampaknya. Seperti itu Mia. Sudah cukup? Untuk pertanyaan yang lain, Pemakala silakan jawabannya. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Nur Alfiah. Bolehkah seorang istri mendiamkan suami gitu ya? Mendiamkannya karena apa gitu? Kalau misalnya karena berantem, boleh, cuman nggak boleh lebih dari 3 hari. Kan ada ya, ada juga kan hadisnya yang nggak boleh ngediamin lebih dari 3 hari gitu. Karena selain dengan memutus silaturahmi, silent treatment juga membuat kedua pihak yang berkonflik itu nggak saling berkomunikasi. Jadi bukannya buat solusi, malah nggak kelar-kelar gitu kalau saling diem-diem aja. Mungkin seperti itu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Miftah, mana yang didahulukan suami atau orang tua. Ini Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan seorang perempuan jika telah menikah maka suami lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan kedua orang tuanya dan mentaati suami itu lebih wajib daripada taat pada orang tuanya. Dan menurut Buya Yahya, bagi seorang istri yang sudah menikah, yang pertama harus dipatuhi adalah suami. Namun jika istri ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, maka suami harus mendukung. Jadi artinya di sini suami yang baik itu pasti tidak akan melarang untuk sang istri ini berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi memang istri itu harus tetap patuh, taat dan patuh kepada suami selama itu tidak menyimpang dari agama Islam. Tapi balik lagi gitu. Jadi kalau misal suami yang baik pasti nggak akan melarang, justru harus mendukung gitu, justru harus mendukungnya. Karena gimana pun juga anak itu kan tetap menjadi emang kewajibannya gitu, sudah menjadi kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Walaupun kalau walaupun sang istri ini udah menjadi tanggung jawab suami. Jadi apapun yang diperintah itu emang sudah harus dipatuhi gitu. Kalau itu baik untuk dia. Gitu. Berbeda dengan suami. Kalau suami ini kan meskipun dia udah nikah, tapi dia tetap ada tanggung jawab untuk kedua orang tuanya, tetap bertanggung jawab gitu. Jadi bukan istrinya aja, tapi tetap menjadi tanggung jawab tetap bertanggung jawab terhadap ibunya. Baik, terima kasih Yulia. Teman-teman, makalah yang lain? Tadi ada beberapa yang belum dijawab pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Danzila. Tadi, bolehkah istri meminta cerai jika suami tidak menafkahi? Nah, sebenarnya kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh aja gitu. Namanya minta cerai boleh aja. Cuman balik lagi kita sebagai istri pun harus matang-matang gitu. Kalau misalnya mau memberi keputusan, ya mungkin kalau memang sudah sangat apa ya, benar-benar tuh suami tuh nggak mau kasih nafkah sama sekali, ya itu nggak apa-apa untuk diceraikan demi maslahat bersama gitu, demi kehidupan kita juga gitu kan. Terutama apalagi kalau konfliknya kayak masalah ekonomi gitu kan, jadi kalau ekonomi ya harus diperbaiki gitu, kalau si suaminya juga nggak mau memperbaiki ya buat apa gitu. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak ya boleh gitu. Jadi sudah dijawab semua ya pertanyaannya. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Kan tadi udah jelaskan bagaimana istri itu harus meminta izin kepada suaminya jika dia keluar dari rumah. Dan pertanyaan saya, apakah ada batasan atau bagaimana kemana istri itu supaya dia meminta izin kepada suaminya gitu. Dan yang kedua, bagaimana cara menanggapi ataupun menyikapi sifat suami yang kadangkala kita jumpai ada yang sedikit-sedikit sangat ini ya, sensitif ya bilangnya kepada istrinya gitu, sedikit-sedikit mau kemana gitu. Itu bagaimana ya? Itu aja. Syarifah, boleh diulang pertanyaan yang pertama? Batasan bagi seorang istri. Maksudnya itu entah ada perjalanan atau harus kemana dulu baru minta izin atau sekedar keluar aja harus minta izin itu. Batasannya. Baik, saya mencoba jawab pertanyaan yang kedua dari Syarifah. Gimana cara kita menanggapi suami yang posesif ya? Biasanya posesif gitu, yang kemana-mana harus bilang, kemana-mana harus ngabarin gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu hal yang wajar. Hal yang wajar, suami kan ada ya yang saking sayangnya, jadi dia tuh nggak mau istrinya kemana-mana gitu. Nah itu kalau misalnya memang sudah keterlaluan, gitu ya, cara menanggapinya kalau masih standar gitu, masih standar, posesifnya masih standar, ya kita menghargai aja gitu dari diri kita sendiri, kayak menghargai mungkin memang itu cara dia memperhatikan kita sebagai istri, mungkin memang itu cara dia menjaga istrinya gitu. Yang pertama kayak gitu. Mungkin kalau misalnya udah keterlaluan,
mungkin bisa diomongin baik-baik gitu antara mereka berdua gitu. Apa sebaiknya harus gimana gitu, karena kita pun agak risih gitu karena selalu bilang kesana kemari gitu. Kalau dari cara menyikapi gitu ya. Pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan pertama, teman-teman ada yang bisa menjawab? Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan Syarifah ya yang pertama tadi. Apakah ada batasan terhadap izin terhadap suami ya? Kalau untuk batasan ini ya mau itu jaraknya sedekat apapun, itu lebih baik kita tetap izin gitu terhadap suami. Jadi apalagi kalau jaraknya jauh gitu. Jadi untuk kemanapun istri mau keluar, dan jaraknya sedekat atau sejauh apapun, itu langkah lebih baiknya tetap izin terhadap suami gitu. Apalagi ya kalau suaminya lagi nggak ada di rumah gitu, itu lebih baiknya tetap izin gitu. Karena gimana pun juga tetap apa ya, menghormati gitu ya. Menghormati. Mungkin dari teman-teman lain, pemakalan lain yang ingin menambahkan. Ya, sedikit menambahkan betul ya. Jadi mungkin kalau misalnya menurut misalnya juga ya izin lah gitu walaupun ke depan gitu, karena saya menemukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga bersabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sta'adzanakum misalkum bilaili ila masjidi fa'dzanu lahun." Jadi ke masjid pun harus izin gitu. Ya misalnya masjid kan tempat Allah gitu ya, masjid aja harus izin gitu. Ya ke depan izin aja gitu sama suami. Tuh. Syarah, mohon maaf, boleh diulangi hadisnya? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjidi fa'dzanu lahun." Itu, Syarifah. Idza sta'dzanakum ilal masjidi fil laili fasta'dzanuhun. Ya. Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjidi fa'dzanu lahun. Fa'dzanuhun. Oke. Makasih Syar sama Ulia. Saya sangat sependapat ya. Saya puas dengan jawabannya. Tadi jawaban pertama juga bagaimana batasan, kemudian apa tadi pertanyaan kedua, kalau bagaimana menanggapi seorang suami yang seperti itu gitu kan. Kemudian tadi yang batasan-batasan itu berarti termasuk daripada akhlak dan sopan santun istri kepada suaminya ya berarti ya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih juga saya pertanyaan. Baik, mungkin cukup ya. Kita lanjutkan masukan dari dosen pengampu kepada Ibu Rifda dipersilakan. Baik, terima kasih, Syarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Materi hari ini sebetulnya masih berkaitan ya dengan materi minggu lalu, masih tentang keluarga ya, tentang hubungan suami istri. Kali ini sekarang kita membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Oke, sebetulnya ini sudah dirangkum di surah An-Nisa ayat 34, di mana ini ayat ini juga berkaitan dengan nusyuz istri. Ini saya sudah bahas ya, langsung bahas ke nusyuz juga nanti. Jadi nanti yang pembahasan nusyuz, makalah yang pembahasan nusyuz tinggal boleh diulang kembali, kemudian ditambahkan nusyuz suami ke istri ya. Kali ini kan di sini tentang nusyuznya istri ke suami. Oke, baik. Ayatnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahun, ini ya, berkaitan dengan nusyuz. Oke, kita lihat dulu sabab nuzul. Ini sabab nuzulnya terkait dengan nusyuz istri sebetulnya. Ya. Dan nanti juga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Oke. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi'ah, di mana istrinya yang bernama Habibah binti Zaid durhaka kepadanya. Ya. Durhaka kepada Sa'ad. Lalu kemudian Sa'ad menampar Habibah. Kemudian bapaknya Habibah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya? Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya istrinya membalas hal serupa. Qisas ya sebutannya. Tampar lagi kata Rasulullah gitu. Kemudian istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya. Belum sempat mereka pergi jauh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangiku. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Nah, turun ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami menginginkan satu perkara, tetapi Allah menginginkan yang lain. Kalau kata Rasulullah kan tadi, karena suaminya sudah menampar, tampar lagi, gitu kan? Lakukan hal yang serupa lagi. Tapi Allah ternyata menginginkan yang lain. Kalau istri ternyata, ya penyebabnya istri ya, istrinya yang durhaka, ya, kemudian tadi si suaminya menampar, ya kan? Di ayat ini kan ada kalimat wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Nggak apa-apa dipukul. Nah, tapi nanti pukulannya ada syaratnya. Nah, kita bahas. Ya. Oke, kita bahas dulu di kalimat pertama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Allah itu kan memberikan laki-laki itu sebagai pemimpin, ya, pemimpin bagi wanita. Kemudian Allah memberikan keutamaan, melebihkan laki-laki di atas istri, ya, berikan keutamaan kepada seorang laki-laki dibandingkan istrinya. Kenapa? Wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu sudah menafkahkan sebagian hartanya. Ya, menurut Imam Al-Qurtubi, ini ada kata qawwam. Qawwam ini bentuk hiperbola. Artinya bagaimana? Artinya qawwam itu dalam arti mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Maka tanggung jawab laki-laki adalah mendidik istrinya. Begitupun istrinya juga harus menaati dan menerima perintahnya selama bukan maksiat. Ya. Nah, kalau suami sudah melakukan kewajibannya, juga sudah mendidik istrinya dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh,
maka si istri tidak ada alasan untuk tidak mentaati istrinya, mentaati suaminya. Ya. Istri harus menaati perintah suami selama perintahnya bukan maksiat. Jika istrinya sudah menjaga hak-hak suaminya, maka suami pun tidak diperbolehkan berlaku buruk terhadap istrinya. Nah, jadi kalau istri juga sudah melakukan kewajibannya, ya, memenuhi semua hak-hak suaminya, maka suami tidak boleh berlaku buruk kepada istrinya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memukul dan lain sebagainya. Oke. Kenapa Allah mengutamakan laki-laki daripada wanita? Keutamaan laki-laki atas wanita didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, ya, ada kaitan dengan kalimat ini, wabima ansaku min amwalihim. Pertama, laki-laki itu memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah. Karena suami sudah memberikan mahar dan nafkah, maka seorang laki-laki diberikan keutamaan yang lebih, ya, dibandingkan wanita. Menjadi pemimpin bagi wanita, bagi istrinya. Menjadi kepala rumah tangga bagi istri dan anaknya. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan manajerial. Kemudian yang ketiga, laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal itu dikarenakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras, sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin, yakni memiliki karakter yang lembut, ya, lemah lembut, gitu ya, kalau wanita. Sehingga Allah menjadikan seorang laki-laki pemimpin bagi wanita. Karakter laki-laki itu beda dengan perempuan. Ya. Biasanya apalagi dalam hal kekuatan, ya. Dalam segi jasmani gitu, ya. Biasanya lebih kuat dibandingkan wanita. Itu 3 keutamaan laki-laki dibandingkan wanita. Oke. Ya, lalu kalimat selanjutnya, fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang saleh itu seperti apa? Seperti apa? Yang menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Nah, hati-hati nih, ya. Ini tadi ada kaitan dengan pertanyaan tadi. Hati-hati ketika suami lagi tidak ada, ya. Harus menjaga diri. Nah, ayat ini memerintahkan kepada para wanita untuk menaati suami dan menjaga hak-haknya serta harta dan dirinya. Nah, berarti menjaga di sini yang pertama hak-hak suami, menjaga hak suami, menjaga harta suami. Nah, ini nggak boleh macam-macam juga, ya. Belanja juga harus sepengetahuan suami. Oke, kemudian juga menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Misalnya kita lagi berpergian nih, tanpa suami. Nah, ini nggak boleh nih, mata kita jelalatan nih. Harus jaga diri kita, ya. Jadi hal-hal yang bersifat maksiat. Oke. Dalam Musnad Abu Daud At-Tayalisi dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nisa imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Qala thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah ar-rijalu qawamun 'ala an-nisa ila akhirha. Sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya membuatmu gembira. Dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu. Dan apabila kamu pergi meninggalkan dia, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya, ar-rijalu qawwamu 'ala nisa sampai akhir ayat. Ya, sekali lagi, ya, wanita yang baik itu, nah, wanita yang salih itu, yang salihah
Pertama, ketika dilihat membuat suami gembira. Jadi walaupun lagi di rumah tetap dandan gitu ya. Supaya suaminya enggak bosan di rumah gitu. Jadi ketika melihat istrinya, suami merasa gembira. Kemudian ketika suami memerintahkan, istri taat. Gitu. Kemudian terakhir, kalau istrinya meninggalkan suaminya atau suaminya ya meninggalkan istrinya, maka ia harus memelihara kehormatan dirinya dan harta suami. Oke. Nah, sekarang terkait dengan nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Wanita yang nusyuz itu adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya. Ya. Suaminya dicuekin misalnya, gitu. Lalu tidak mau melakukan perintah suami. Kemudian berpaling dari suami dan membenci suaminya. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti ini dari seorang istri, seorang wanita, ya, maka si suami boleh melakukan 3 hal. Ada 3 cara, ya, yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama, dinasihati dulu. Ya. Memberikan nasihat kepada istrinya, serta memperingatkan bahwa Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya. Karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya. Oleh karena itu, Allah akan memberikan azab kepada seorang istri jika ia durhaka terhadap suaminya. Jadi nasihati dulu, diperingati. Ya, kalau istrinya tetap durhaka, nggak mau melaksanakan ya kewajibannya sebagai seorang istri, maka nanti Allah akan memberikan azab. Gitu. Kalau kamu tetap seperti ini, Allah sendiri akan memberikan azab. Gitu. Aku ini sebagai pemimpin rumah tangga, maka seharusnya seorang istri menaati semua perintah suami selagi itu bukan masalah. Nah, ini terkait juga dengan hadis Rasulullah ya tentang penolakan istri ketika diajak untuk melakukan hubungan badan ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atah ila firashihi fa'abat 'alaihi la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Mungkin semua teman-teman udah tahu ya hadis ini ya. Jadi kalau sudah berumah tangga, ya, kalau suami mengajak untuk berhubungan intim, nah ini nggak boleh nolak, gitu. Ya, kenapa? Karena kalau istri nolak, nah nanti malaikat melaknat. Laknat itu artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah, ya di dunia dan akhirat ya. Dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. Nah ini nggak boleh ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah berumah tangga, kemudian lagi capek misalnya, kita lagi keadaan capek ya. Nah, lagi keadaan capek, maka ketika suami mengajak untuk berhubungan intim, nah ini nggak boleh ditolak. Khawatir nanti, nah malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Oke. Itu cara yang pertama ya. Yang pertama tadi, fa'idhuhun, dinasihati dulu. Nah, dinasihati dengan baik-baik. Kalau nggak mempan gimana? Dinasihati tetap membangkang. Ya, tetap tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, cara yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Ya, memisahkan diri dari tempat tidur atau istilahnya sekarang pisah ranjang gitu. Ya.
Ya, hendaklah suami tidak menyetubuhi istrinya, tidak pula tidur bersamanya. Kalaupun terpaksa harus tidur bersama misalnya ya, nggak ada tempat lain lagi gitu misalnya ya, harus sama-sama satu kamar. Nah, maka si suami harus memalingkan punggungnya, balik badan gitu ya. Memalingkan punggungnya dari istrinya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, apabila suami berpaling dari ranjang istrinya atau tidak menggaulinya, maka jika si istri itu mencintai suaminya, hal itu akan membuat dia susah sehingga dia akan kembali untuk berbaikan. Tapi kalau si istrinya membenci suaminya ya, memang asalnya dia benci banget gitu sama suaminya, maka ini akan muncul pertentangan dari istri. Sehingga akan nampak bahwa penentangan ini datang dari pihak istri. Jadi kalau si istrinya benar-benar sayang, ya, memang dia nggak melakukan kewajibannya, misalnya memang karena lagi ruwet gitu, ya, lagi banyak pikiran, gitu. Akhirnya nggak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka kalau dia mencintai suaminya, ini pasti dia mau baikan sama suaminya. Ya. Tapi kalau memang dia ini benci sama suaminya, ini pasti tetap kekeh, tidak mau melakukan kewajibannya lagi sebagai seorang istri. Gitu. Karena memang asalnya dia sudah dalam hatinya udah memang tertanam benci sama suami. Gitu. Jadi nggak mau baikan lagi sama suami. Oke. Itu cara yang kedua ya. Kalau misalkan nggak mempan lagi, nggak mempan lagi, tadi sudah dinasihati sudah, pisah ranjang sudah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir yang dilakukan adalah dengan pukulan. Nah pukulannya juga di sini ada syaratnya. Allah memerintahkan agar memulainya dengan nasihat, kemudian pisah ranjang. Bila belum berhasil, maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya. Sedangkan pukulan di sini adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan yang menyakitkan. Menyakitkan di sini maksudnya gimana? Tidak sampai mematahkan tulang. Ya, misalnya dipukulnya pakai kayu nggak boleh. Ya. Dan tidak menyebabkan luka seperti meninju, oh itu nggak boleh. Ya, karena tujuannya hanya untuk memperbaiki, bukan yang lain. Ya, sekali lagi, tadi kan fa'iduhunna wahjuruhunna fil madja'i wadribuhun. Ini cara terakhir ya. Kalau nggak mempan, dipukul. Tapi pukulannya yang tidak menyakitkan. Ya, artinya tidak mematahkan tulangnya, apalagi sampai meninggal, ini nggak boleh. Oke. Nah, sekarang ketika sudah selesai ya, sudah selesai, lalu kemudian misalnya si istrinya sudah mulai mau melakukan kewajibannya lagi sebagai seorang istri, ya, istri udah mulai taat, ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau seorang istri sudah taat kepada suaminya, maka suami tidak boleh mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang buruk terhadap istrinya. Hal ini merupakan larangan menzalimi wanita setelah penetapan dalam mendidik mereka. Jadi di awal sudah membahas ya tentang bagaimana mendidik seorang istri. Bagaimana mendidik seorang istri yang mulai terlihat melakukan nusyuz gitu ya. Lalu kemudian kalau misalkan sudah berhasil ya usahanya suami ya, maka ketika istrinya sudah mulai taat kepada suami, maka suami tidak boleh lagi melakukan perbuatan buruk, nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar, gitu ya, nggak boleh memukul, apalagi nggak boleh dan melakukan perbuatan buruk lain. Di akhir ayat sebutkan innallaha kana 'aliyan kabira. Pada akhir ayat ini Allah memberikan ancaman terhadap kaum laki-laki jika mereka berlaku aniaya terhadap istri-istrinya tanpa sebab. Karena sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar yang akan menolong para istri. Dan Allah lah yang akan membalas terhadap suami yang berani berbuat aniaya terhadap istrinya. Ada Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Besar ya, yang membalas suami-suami yang
berlaku zalim terhadap istrinya tanpa sebab. Jadi kalau istrinya sudah taat gitu ya, ternyata istrinya nggak durhaka, tetap taat kepada suaminya, tapi suaminya berlaku kasar, ya, mukul dan lain sebagainya, maka ini Allah sendiri yang akan mengadab suami. Ya, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Bu. Mm-hmm. Mengenai hadis yang jika istri menolak diajak tidur, maka malaikat akan melaknatnya. Tapi misalnya, Bu, di situasi itu si istri emang lagi capek banget, atau misalnya kurang enak badan, atau secara emosi masih lagi nggak stabil lah. Terus diajak gitu, dan dia sebenarnya nggak mau. Terus dia kayak mohon-mohon ke suaminya negosiasi untuk nggak dulu gitu. Apa tetap dilaknat, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Oke. Kalau si istrinya dalam keadaan tadi ya, apa? Capek-capeknya capek banget gitu ya. Capek banget, udah apa? Beres-beres rumah dan lain sebagainya misalnya, lalu kemudian pikirannya nggak karuan, harus memikirkan sesuatu yang lain juga gitu, ada masalah lain gitu. Kemudian ditambah lagi nggak enak badan, dia lagi sakit. Kalau suaminya pengertian, ini pasti suaminya juga nggak akan mengajak istri untuk berhubungan intim, gitu ya. Tapi memang dalam ketentuannya, kalau suami sudah mengajak untuk berhubungan intim, ini nggak boleh ditolak, gitu. Tapi kembali lagi tadi ya, kepada akhlak suami ya, pengertian suami. Kalau suaminya mengerti, juga pasti tidak akan mengajak si istrinya untuk berhubungan intim. Gitu, apalagi dalam keadaan tidak sehat. Ini bisa dibicarakan berbaik-baik sebetulnya pada suaminya. Maaf mas, misalnya, aku lagi nggak enak badan, misalnya lagi capek banget. Nanti dulu izinkan dulu untuk istirahat gitu. Istirahat dulu, baru kalau sudah enak badannya, nah gitu. Ya, bicarakan baik-baik sebetulnya seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan kata-kata kita kasar, deh lagi capek gitu, misalnya, kita dulu lah gitu, nah nggak boleh. Ini jadinya penentangan kepada suami. Jadi kalau misalkan kita memang keadaannya sedang tidak baik, bisa dibicarakan baik-baik juga kepada suami, supaya kita juga tetap melakukan kewajiban kita sebagai seorang istri. Kita, ya, kita sama. Oke, baik, Ibu. Ya. Ada lagi? Untuk hari Jumat, kita sudah sepakat ya hari Jumat UTS. Kira-kira waktunya mau jam berapa? Siapnya teman-teman jam berapa gitu? Atau terserah saya? Mata kuliah yang lain sudah UTS semua? Belum? Belum, Ibu. Belum semua. Belum semua. Jam berapa? Jam 8 aja. Nanti saya waktu 2 jam ya. Kalau misalkan dari jam 8, jam 10 sudah selesai. Nah, nanti saya buat pertanyaannya di apa namanya? Google Form ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Jumat untuk Jumat paginya kita itu ada UTS Qiraat Ibu. Oh, UTS. Jam berapa jadinya kosongnya? Atau di hari lain? Boleh. Ini saya nggak masuk Zoom dulu sih sebetulnya, tinggal mengerjakan aja. Cuma nanti waktunya harus selesai 2 jam gitu ya. Kapan kira-kira bisanya teman-teman?
Kapan ada waktu luangnya? Ada waktu kosongnya hari apa, jam berapa gitu aja. Kalau hari Selasa ada waktu luang nggak? Waktu kosong? Selain hari Jumat. Kalau misalkan hari Jumat nggak bisa ya. Atau hari Jumat ini nggak bisa, Jumat depan deh boleh. Karena kita harus UTS juga. Nggak boleh UTS. Gimana? So, nanti didiskusikan dulu deh. Ya. Didiskusikan dulu maunya hari apa, kemudian jamnya juga jam berapa, ya tentukan ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Bertanya. Oh iya. Ibu, ini kan pembahasannya tentang hak dan kewajiban istri. Nah, kalau misalkan istri itu melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan dia di penjara, apakah sang istri itu masih tetap dapat haknya, Bu? Kayak misalkan hak nafkah dari suami atau gimana? Ya, kalau statusnya masih suami istri, statusnya masih suami istri nih, ya meskipun si istrinya di penjara katanya melakukan suatu kejahatan misalnya salah hal lalu menjadikan dia di penjara. Kalau statusnya masih suami istri, suami tetap wajib memberikan nafkah, gitu, ya. Tapi kalau sudah tidak ada ikatan, nah kalau sudah cerai misalnya itu nggak ada kewajiban lagi, gitu, Zahra. Ya, baik Ibu. Berarti nafkah yang diberikannya kayak mungkin berupa materi kayak Bu. Betul. Yang kayak mungkin kalau dia sakit atau apa diberi obat-obatan atau gimana gitu ya Bu ya. Bukan yang kayak imaterial gitu. Iya, betul. Ya kan nggak mungkin si istrinya di penjara lalu kemudian si suami nggak pernah nengok sama sekali, kan nggak mungkin. Gitu kan, ada jam besuk juga kan gitu. Jadi suami tetap harus menemui istrinya juga, harus menafkahi istrinya juga. Jangan sampai diabaikan gitu. Jangan karena si istrinya masuk penjara lalu kemudian nggak pernah dinafkahi sama sekali. Lalu kemudian ketika itu juga langsung ceraikan, itu nggak boleh. Kalau suaminya pengertian, insya Allah seburuk-buruknya seorang istri ya. Kalau si istrinya masih dalam keadaan terpuruk gitu ya, suami pasti memberikan perhatian kepada istrinya, tetap memberikan nafkahnya kepada istrinya. Karena suami itu sebagai pemimpin ya, kepala rumah tangga, punya kewajiban itu ya, dalam keadaan apapun istrinya tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu, Zahra. Iya Ibu, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Ibu, saya mau bertanya. Jika kasusnya begini Bu, apakah istri ini disebut nusyuz gini kan Bu? Kalau misalnya si suami saja tidak memenuhi kewajiban dan haknya kepada hak istri itu sendiri. Jika misalnya dia itu nggak mau kerja Bu, tapi istrinya yang dipekerjakan gitu kan Bu. Jadi si istri ini pastinya lebih capek dari si suami dan harus mengurus rumah juga gitu kan Bu. Jadi kalau misalnya terkait hadis yang tadi la'adatul malaika hatta tusbih itu Bu, kalau misalnya istri menolak apakah dia tetap disebut nusyuz atau bagaimana Bu? Itu aja. Oke, baik. Jadi sebetulnya ya, nusyuz itu tidak hanya berlaku bagi istri ya, tapi juga bagi suami. Ada juga suami yang nusyuz, seperti yang kemarin saya di kelas mana yang saya dijelaskan. Jadi suami juga ada yang nusyuz ke istri. Ada di ayat lain ya, nanti kita bahas minggu depan. Ada nusyuz suami seperti apa? Tidak memberikan nafkahnya, tidak pernah melakukan kewajibannya, ya, tidak pernah memenuhi hak-hak si istri, gitu. Ya, itu namanya nusyuz. Tapi dalam keadaan suami yang nusyuz, ini berbeda nanti.
Berbeda dengan perintah yang seperti nusyuznya istri ke suami. Kalau si suaminya yang nusyuz, maka si istri ini harus bilang baik-baik. Ayyusliha bainahuma sulha, gitu kan ya. Wassulhu khair. Kan gitu ayatnya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Ini bicarakan baik-baik dengan suaminya, jangan diem gitu. Jangan karena si suaminya nggak pernah cari nafkah, lalu kemudian dia diem aja gitu, misalnya. Ya, ini nggak boleh. Bicarakan kepada suaminya apa yang harus dilakukan oleh istrinya. Gitu. Apakah saya ada kesalahan kepada suami, lalu kemudian mengakibatkan si suaminya nggak mau mencari nafkah gitu, misalnya. Gitu. Atau memang karena si suaminya betul-betul kikir, pelit gitu. Pelit nggak mau ngasih nafkah. Sebetulnya dia kerja tapi nggak mau kasih nafkah gitu misalnya. Ada yang seperti itu. Nah, maka si istri ini yang dilakukan oleh seorang istri ini boleh dia merelakan sebagian haknya. Gitu. Artinya ada hak-haknya yang dikurangi, ini boleh. Itu demi apa? Demi kemaslahatan bersama. Gitu. Ya, tapi kalau dalam keadaan demikian tadi, ya tetap kekeh ternyata kemudian misalnya si istri sudah bilang baik-baik kepada suami gitu ya. Tapi suami tetap nggak mau melaksanakan kewajibannya, nggak mau cari nafkah, nggak mau kerja. Yang disuruh istrinya yang kerja. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Ya, saya lihat di tafsir Al-Qurtubi itu kalau suami ya terkait dengan wabima anfaqu min amwalihim. Kalau suami tidak memberikan nafkah ya kepada istri, ini tidak dikatakan lagi sebagai qawwam. Ya, tidak dikatakan lagi sebagai pemimpin gitu. Karena dia sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Gitu. Nah, maka sekali lagi ya kalau tadi ya si suami melakukan seperti yang tadi, seperti kejadian Syarifah, ini si istri jangan diam aja, dibicarakan dengan baik-baik gitu ya. Kalau sudah dibicarakan dengan baik-baik ya, kemudian suami maunya seperti ini misalnya, ya saya mau cari nafkah tapi misalnya ada hak-hak yang dikurangi, boleh nggak gitu misalnya. Boleh, ini demi kemaslahatan bersama ya, demi kemaslahatan bersama sekali lagi supaya si suaminya dia terbuka hatinya gitu ya, supaya bisa berbaik lagi dengan si istrinya, ini boleh. Gitu. Ya, tapi kemudian kalau misalkan kekeh, nah ini sudah melanggar kewajiban ya, kewajiban sebagai seorang suami. Sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai seorang pemimpin gitu. Sebagai kepala rumah tangga. Dalam keadaan demikian, bagaimana apakah si istri tetap melakukan kewajibannya? Gitu. Tetap ya, sebagai seorang istri tetap harus melakukan kewajibannya. Tapi sekali lagi tadi, kalau misalkan terjadi seperti tadi, nusyuz suami bicarakan dengan baik-baik gitu. Tapi kalau misalkan tetap kekeh, nah ini kembali lagi ke istrinya, maunya bagaimana. Kan kadang ada yang memang betul-betul si suaminya yang pertama nggak mau nafkahin, kemudian memperkerjakan si istri gitu ya. Sama sekali tidak mau mengurus rumah tangga. Misalnya membantu urusan rumah tangga. Ya. Sebenarnya urusan rumah tangga itu kan bukan hanya istri saja yang ngurus ya, tapi juga harus ada keterlibatan dengan suami. Jadi kalau istrinya masak, misalnya si suami juga bantu, misalnya beres-beres rumah. Jadi nggak hanya semuanya dilimpahkan ke istri gitu. Kenapa banyak istri yang sering jengkel, marah-marah di rumah? Kenapa? Coba. Karena capek ngurus rumah tangga. Capek misalnya yang beres-beres rumah sendiri gitu ya, nyuci sendiri misalnya gitu ya. Suami sama sekali nggak ada bantu misalnya. Itu yang menyebabkan istri sering marah-marah di rumah. Makanya kalau istri lagi marah-marah di rumah, ini suami harus bisa memperhatikan istrinya.
Nah, kalau dalam keadaan capek, bantu istri. Gitu. Begitupun juga kalau suami dalam keadaan capek, nah ini juga harus ditanyakan apakah perlu bantuan atau tidak. Gitu. Jadi harus saling perhatian ya, melengkapi satu sama lain gitulah intinya. Ya, dari saya. Baik, Ustazah. Makasih, Ustazah. Ya, sama-sama. Oke, sudah dulu ya. Waktunya sudah habis. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.